hari semakin singkat, begitu waktu begitu cepat. Mari saudara, kita mau lebih lagi semangat setia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita, sumber keselamatan hidup kita. Hanya Yesus yang layak untuk kita senangkan, kita tinggikan. Mari saudara, pagi hari ini kita mau berdoa, kita mau bersekutu, memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang baru. Dan pagi hari ini kami mempersembahkan roh jiwa tubuh kami Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa segala kuasa kegelapan coba yang mengganggu sembah doa pagi kami hari ini, kami ikat patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah yang memberikan kami kesegaran kekuatan untuk kami menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, haleluya. Kami bersyukur padamu atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu padaku ya Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh haleluya. Segala kebaikan-Mu padaku, amin Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, suci, sucilah Tuhan, amin. Sembahlah Tuhan, Raja, segala raja. Kau yang layak dipuji dan disembah, amin Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Yesusku, Kau layak Tuhan. Terima pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, amin. Segala kebaikan-Mu padaku, oh Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, amin Tuhan. Segala kebaikan-Mu padaku ya Tuhan. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, lah Tuhan. Suci, sucilah Kau Tuhan dalam hidup kami, amin. Sucilah Tuhan. Sembahlah Tuhan, Raja, segala raja. Haleluya. Kau yang layak dipuji dan disembah.
namamu Yesus, ku sembah kau Tuhan, engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, glory haleluya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Selalu baru kau berikan kebaikan-Mu, kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Ku mau tetap selalu bersyukur, bersukacita atas kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau melawat, Engkau menjamah kami, Engkau berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel buat kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hidup kami, hati kami Tuhan hampa Tuhan Yesus. Walaupun kami Tuhan saat-saat ini Tuhan kami Tuhan menghadapi apapun yang ada dalam kehidupan kami, kami mau tetap bersyukur, kami tetap mau percaya, berterima kasih. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Kami yakin Tuhan Engkau Tuhan ingin kami selalu tetap mengasihi-Mu Tuhan, murni mengasihi-Mu Tuhan, tanpa apapun Tuhan Yesus. Dan kami berikan hari ini, pagi hari ini Tuhan, cinta kami, kasih kami Tuhan, segala apapun yang kami berikan untuk-Mu Tuhan. Mengucap syukur kebaikan. Haleluya. Ku sanjung Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Bapa. Haleluya. Ku sanjung nama-Mu Yesus, amin. Ku sembah nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung nama-Mu, ku sanjung nama Yesus, nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Amin. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan kasih-Mu Tuhan. Engkau menjamah, Engkau melawat, Engkau menyempurnakan hidup kami. Kebaikan-Mu Tuhan, Engkau menerimaku apa adanya. Amin Bapa. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima segala kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku, terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau mengampuni kami. Ampunan-Mu sempurna di dalam kehidupan. Pengampunan-Mu sempurna, ampunan-Mu sempurna di dalam kehidupan. Pengampunan-Mu sempurna, Mu sempurna di dalam
kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan urapi kami, sehingga firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami dari hari ke sehari. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengar firman Tuhan, saudara, dengan satu tema membangun persahabatan sejati. Ya, kita akan baca di dalam 1 Samuel 18 ayat yang pertama, kisah tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ya, kita akan membaca di sini. Ya, ketika habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ya, saudara, dikatakan bahwa persahabatan Yonatan dan Daud adalah persahabatan yang sejati, saudara, ya, yang mendalam, yang dapat menjadi teladan bagi saudara dan saya dalam membangun persahabatan, ya, baik persahabatan dengan sesama maupun persahabatan kita dengan Tuhan, ya. Nah, saudara, bagaimana kita dapat membangun persahabatan yang sejati dengan sesama? Yang pertama, kita mau belajar dari saudara kisah tentang Daud dan Yonatan. Yang pertama adalah kasih yang tulus, ya, memiliki kasih yang tulus, ya. Kita akan baca, saudara, di ayat yang berikutnya dikatakan, ya, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ya, saudara, persahabatan Daud dan Yonatan terjadi karena mereka hidup saling mengasihi dengan ketulusan hati. Ya, tanpa kasih yang tulus tidak mungkin kita bisa membangun persahabatan kasih yang mendalam. Ya, saudara, karena Daud dan Yonatan saling mengasihi dengan tulus, maka saudara tidak ada iri hati, ya, dan dengki di dalam diri mereka masing-masing, ya. Bahkan saudara, mereka saling memberkati, ya. Itulah persahabatan yang sejati. Kita akan membaca di ayat yang keempat, dikatakan Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepali para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga pegawai-pegawai Saul. Ya, saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa Yonatan menanggalkan jubahnya yang dipakainya, memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ya, saudara, inilah persahabatan yang sejati. Ya, bagaimana saudara Yonatan, anak daripada Saul, ya, sebagai pewaris tahta daripada Raja Saul, ya, dia menyerahkan saudara otoritasnya, ya, dikatakan menyerahkan bajunya, jubahnya, ya, pedangnya, dikatakan juga menyerahkan baju perangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ini menandakan bahwa saudara Yonatan tahu bahwa saudara kelak yang akan menggantikan, ya, Saul ayahnya itu adalah Daud, ya, sebagai raja pilihan Allah, ya. Walaupun Saul
saudara menghendaki agar anaknya Yonatan kelak nanti akan menggantikannya, namun Daudlah yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan Raja Saul. Ya, saudara. Yang kedua adalah memiliki kesetiaan. Ya, bagaimana kita dapat membangun persahabatan yang sejati, yang mendalam, saudara, baik kepada Tuhan maupun sesama. Ya, biar yang pertama tadi memiliki kasih yang tulus. Ya, demikian hubungan kita dengan Tuhan, biarlah kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang tulus, saudara. Ya, di mana kita boleh mengasihi Dia bukan karena sesuatu berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi memang kita mengasihi Dia karena pribadinya yang agung dan mulia. Ya, kita mengasihi Dia dengan tulus, saudara, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Bahkan Dia rela menyerahkan nyawanya ganti kita. Ya, hal yang kedua adalah memiliki kesetiaan. Ya, di dalam 1 Samuel 20 ayat 14 sampai yang ke-16 mengatakan demikian. Kita akan membaca 1 Samuel 20 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Dan jika aku masih hidup, ingatlah perjanjian kita di hadapan Tuhan, dan setialah kepadaku. Tetapi jika aku sudah tiada, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada keturunanku untuk selama-lamanya. Dan apabila Tuhan membinasakan semua musuhmu, janganlah perjanjian kita berdua terputus. Jika sampai terputus, Tuhanlah yang akan menghukummu. Ya, saudara, ini saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, dikatakan bahwa dan jika aku masih hidup, inilah yang dikatakan oleh Yonatan kepada Daud. Ingatlah perjanjian kita di hadapan Tuhan, dan setialah kepadaku. Tetapi jika aku sudah tiada, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada keturunanku untuk selama-lamanya. Saudara, ya, untuk membangun satu persahabatan yang sejati, hal yang kedua adalah memiliki kesetiaan. Ya, biarlah kita boleh memiliki sifat yang setia, ya, saudara, terhadap sesama kita, ya, sahabat kita. Ya, firman Tuhan katakan bahwa persahabatan yang sejati, yang mendalam, didasari oleh kesetiaan. Ya, kesetiaan dapat diukur, saudara, pada saat kita dalam kesukaran, apakah sahabat kita, ya, tetap mendampingi kita atau tidak. Ya, saudara, ya, Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita yang sejati. Dia setia, saudara, menyertai saudara dan saya sampai pada akhir zaman. Ya, itulah yang firman Tuhan katakan. Ya, kita boleh belajar bagaimana Tuhan setia terhadap kita. Demikian juga kita harus setia kepada Tuhan, dan juga kita boleh setia kepada saudara, ya, sahabat kita, kepada pasangan kita, ya, kepada orang-orang yang kita menjalin hubungan, ya, persahabatan. Ya, biarlah kita boleh setia. Ya, di dalam Amsal 17 ayat 17 mengatakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya, saudara, baik waktu senang maupun waktu susah. Ya, dikatakan dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, terlebih dalam kesukaran. Ya, saudara, itulah seorang sahabat sejati. Demikian juga pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, saudara, apapun yang terjadi yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, ya, yang menguji iman kita, yang menguji kesetiaan kita, biarlah kita boleh tetap setia sampai akhir zaman, mengiring Tuhan. Ya, saudara,
dan kita tetap setia kepada Tuhan, ya, baik keadaan senang maupun susah. Biar kita terus hidup setia kepada Tuhan Yesus, ya. Hal yang ketiga, saudara, di dalam 2 Samuel 9 ayat yang pertama, memiliki komitmen, ya. Dikatakan 2 Samuel 9 ayat yang pertama, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan, ya. Saudara, saat Raja Saul dan Yonatan dia gugur di medan pertempuran dalam peperangan melawan Filistin, ya, maka Daud, ya, dia bertanya kepada para pegawainya, masih adakah, ya, orang yang tinggal dari keluarga Saul, ya. Maka dikatakan, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan, ya. Saudara, Daud berkomitmen atas janjinya, ya. Saudara, maka pada akhirnya Daud mendapati anak Yonatan yang cacat kakinya, yang bernama Mefiboset, ya. Dan Daud menunjukkan kasihnya oleh karena Yonatan, sehingga Mefiboset mendapat kembali tanah Saul dan diperkenankan makan sehidangan dengan Raja Daud, ya. Saudara, inilah persahabatan yang sejati, ya. Tatkala Yonatan sudah tidak ada, ya, karena Saul ayahnya dan dia gugur dalam medan pertempuran, maka saudara, Daud mengingat, ya, akan janjinya, berkomitmen, ya, sehingga saudara ditemukanlah Mefiboset, anak Yonatan yang cacat, ya, sehingga dia mengangkatnya, ya, dan dikatakan bahwa dia boleh makan sehidangan dengan Raja Daud yang menggantikan Raja Saul, ya. Saudara, demikian juga persahabatan sejati antara kita dengan Tuhan Yesus haruslah didasari dengan, saudara, komitmen kita untuk hidup bagi Tuhan yang sudah mati mengasihi kita, ya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah saudara kita boleh membangun persahabatan yang sejati, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan, yang didasari dengan kasih yang tulus, yang didasari dengan kesetiaan, dan yang didasari dengan komitmen, ya. Kita tetap setia, ya, tetap mengasihi Tuhan, menepati janji kita kepada Tuhan yang telah mati buat saudara dan saya, ya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh mengubah hidup kami, sehingga kami boleh memiliki kasih yang tulus, baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki kesetiaan, ya Tuhan, baik kepada sesama maupun juga kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh memiliki komitmen, satu ketetapan hati untuk kami hidup bagi Tuhan yang telah mati menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar kami boleh, Tuhan, memiliki hati yang seperti ketulusan hati dan kesetiaan. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan menjadi baru. Biarlah kasih kami kepada Tuhan dan sesama bukanlah kasih yang egois, yang mementingkan diri kami sendiri, tetapi kasih yang tulus dan kasih yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan
Ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan Tuhan di dalam masalah rumah tangga, Tuhan yang pulihkan di dalam nama Yesus. Biar kami boleh saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Demikian juga bagi setiap kami yang kekurangan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang cukupkan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami tetap mengasihi Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Karena kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati seperti Tuhan telah mengasihi kami. Bahkan menyerahkan nyawa-Mu menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Tuhan masa setelah pemilu ini ya Tuhan. Engkau yang menjaga bangsa ini ya Tuhan. Dijauhkan dari kerusuhan. Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga sampai masa pengumuman resmi dari KPU. Itu boleh diumumkan pada tanggal 20 Maret. Dan biarlah ini semua Tuhan bangsa kami dalam kendali daripada Tuhan. Sehingga bangsa kami dapat terus membangun ya Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran dunia, krisis ekonomi dunia yang terjadi ya Tuhan. Bangsa ini tetap terpelihara dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Berkati setiap kami yang beraktivitas sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, anugerah kasih setia dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati malam Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.